Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa lagi dengan saya Zulfikar. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita, ya. Membaca Al-Qur'an, juga mengurai tajwid, insyaallah. Woi Bang Al, durung turu. Usap jadi wali orang turu begini. Oke, kita akan melanjutkan ngaji kita di surat Ali Imran. Ali Imran, ya udah lama ya nggak live. Alhamdulillah akunnya udah balik lagi, udah monetas, udah verifikasinya udah disetujui. Jadi kita ngaji lagi. Budi cair. Lam, suara jelas Lam, suara gambar jelas. Oke lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa kita baca dulu ayatnya, setelah itu kita urai tajwidnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, sampai waqaf dulu ya, sampai waqaf kita ulangi, kita urai. Lan ta. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, ketika nun sukun atau tanwin, ya tanwin an, in, un bertemu dengan huruf ta, ini adalah ikhfa, namanya ikhfa hakiki. Ya, cara bacanya nunnya ini dibaca dengan samar, ditahan 2 harokat, ya, ditahan 2 harokat. Lan tanalul, lan ta. Nah, karena ini bertemu dengan huruf ta, jadi caranya ikhfa itu lidah kita mendekat kepada makhraj. Ketika nun sukunnya bertemu dengan ta, maka ikhfanya itu lidah kita mendekati makhraj ke huruf ta. Ta, tapi jangan ditempelin. Kalau ditempelin dia jadinya idhar, bukan ikhfa lagi. Jadi lan ta, bukan lan ta. Nah, kalau lan ta itu ditempelin, nah, lidahnya. Kalau ini dikasih space sedikit, hampir menempel. Lan tanalul. Di sini ada nun, ya, ada alif di depannya. Alif sebelumnya harokatnya fathah, ini adalah mat tabi'i. Naknya ini dibaca panjang 2 harokat. Lan tanalul birra. Di sini ada waw, ya, ada waw. Waw kan huruf mad, ya kan? Tapi dia tidak berharokat. Di sini ada alif lam yang sukun. Maka lu ini jangan dipanjangin, tapi lu ini langsung ke lam. Ini lamnya adalah lam al-qamariyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf ba. Ya. Lan tanalul birra hatta. Ro ini dibaca dengan tafkhim, tebal. Kenapa ro-nya ini dibaca tebal? Karena ro-nya ini berharokat fathah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Ta dibaca panjang 2 harokat, ya, ini fathah berdiri di atas huruf ta, ini adalah mat tabi'i, ya. Mat tabi'i. Ada istilahnya mat tabi'i zahiri. Ada zahiri, ada mat tabi'i itu mat tabi'i muqaddar, ada mat tabi'i itu mat tabi'i harfi. Nah, ini mat tabi'i muqaddar. Kenapa muqaddar? Karena tidak ada muqaddar, dikira-kirakan pemanjangnya itu. Lan tanalul birra
hatta tunfiqu. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ini adalah ikhfa. Ya. Ini ada yang salah ini sebentar ya. Sebentar. Balik video Anda, rekam video. Ya, lanjut dulu deh. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa, ini adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Nun sukunnya ditahan 2 harokat. Ya. Tunfi. Ya, lagi-lagi makhrajnya, kalau yang ini ya, cara bacanya itu gigi atas ditempelkan ke perut bibir bawah. Gigi atas ditempelkan di perut bawah, ujung giginya. Tunfi. Tunfi. Hatta tunfiqu. Ku mad tabi'i. Waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah. Dibaca panjang ku-nya 2 harokat. Hatta tunfiqu mimma. Di sini ada mim yang bertasydid. Ketika mim atau nun yang bertasydid itu adalah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Ya. Mim atau nunnya ditahan 2 harokat. Nah, ini kan huruf mim. Mim yang bertasydid namanya gunnah musyaddadah. Ditahan 2 harokat dengung. Ya. Dengung yang sempurna, mingkem bibirnya. Mimma, maknya ini mad tabi dipanjangkan 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokatnya fathah. Mimma tuhibbun. Bu, ini adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf nun yang disukunkan. Nah, ini nunnya ini disukunkan karena ada waqaf di sini, berhenti. Ya. Boleh aja sebetulnya lanjut. Ini waqafnya al-waqfu aula. Al-waqfu aula itu berhenti lebih utama. Ya. Bu yang tadinya mad tabi'i karena bertemu dengan huruf yang disukunkan, ya, berhenti, maka bu ini menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun dipanjangnya boleh 2. Dibaca panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, ya, atau 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Nah, cara baca mad arid lis sukun itu harus istimror, atau bahasanya kalau awalnya itu dibaca 6 harokat, nanti ketemu misalkan alim, ini mad arid lis sukun dibaca 6 harokat lagi, ya, dan seterusnya. Ketika ketemu mad arid lis sukun dibacanya panjangnya sama. Gitu. Tapi kalau misalkan dibaca panjang 2, nanti ketemu mad arid lis sukun lagi dibaca panjang 2 gitu. Mimma tuhibbun. Ini waqafnya al-waqfu aula. Wa ma tunfiqu min syai'in. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa ma panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokatnya fathah. Ini adalah mad tabi'i. Wa ma tunfi, nun sukun bertemu dengan huruf fa, ikhfa hakiki. Dibaca samar, ditahan 2 harokat. Wa ma tunfiqu, ku panjang 2 harokat karena ada waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah, mad tabi'i. Wa ma tunfiqu min syai'in, nun sukun bertemu dengan huruf shin. Ini juga sama, ikhfa hakiki. Ditahan 2 harokat nun sukunnya dengan samar, ya. Jangan min tapi misya, mendekat ke huruf sya. Misyai. Di sini ada ya sukun sebelumnya harokatnya fathah. Ini adalah harfulin. Ya, harfulin itu ketika ya sukun atau waw sukun sebelumnya harokatnya fathah. Nah, apa perbedaannya harfulin dengan madlin? Harfulin itu hanya dilembutkan, syai. Tapi kalau madlin itu ketika ia sukun atau waw sukun bertemu dengan huruf yang disukunkan. Nah, misalkan ini ada hamzah di sini, kita pilih berhenti di sini.
Maka madlinnya itu dibaca panjang. Syai' gitu. Nah, hukum madlin panjangnya itu seperti mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Gitu. Ketika berhenti ya. Tapi kalau nggak berhenti, dia hanya harfulin aja, dilembutkan aja, nggak dipanjangkan, gitu ya. Min syai', jangan dipanjangkan, jangan syai'in, jangan ya, hanya dilembutkan aja. Wa ma tunfiqu min syai'in fa. Nah, di sini ada tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf fa, ini ikhfa hakiki, dibaca samar. Tanwinnya jangan dibaca jelas idhar ya. Syai'in fa ditahan 2 harokat. Fa inna nun bertasydid gunnah musyaddadah. Ditahan 2 harokat nunnya gunnah ya, keluar dari hidung. Fa inna gitu ya. Fa innallaha lafadz Allah lafzul jalalah dibaca dengan tebal, tafkhim ya. Kenapa tafkhim? Pakai Allah, oh, bukan fa innallah, tapi fa innallah gitu ya. Karena sebelum lafzul jalalah ini harokatnya fathah. Ketika sebelum lafaz Allah ini harokatnya fathah atau dhammah dibaca tebal. Tapi kalau sebelum lafaz Allahnya ini harokatnya kasrah dibaca tipis gitu ya. Pakai a, tapi kalau ini pakai o ya. Fa innal adalah mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh itu dibaca panjangnya 2 harokat ya. Ada mad silah itu mad silah qasiroh, ada mad silah tawilah. Kalau mad silah tawilah itu dibaca panjangnya 4 atau 5 harokat. Nahi dibaca panjang 2 harokat. Fa innallaha bihi alim. Li ya, mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu mim. Kenapa sukun? Karena berhenti nih ujung ayat. Maka yang ini tadinya mad tabi'i menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun dibaca panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Fa innallaha bihi alim. Ya, lanjut ya ke ayat 97. Nah, tadi 90, ayat 92. Sekarang ke 93. Surat Ali Imran. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Mana wakafnya nih? Oh, sampai sini. Ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Ya, kita urai tajwidnya. Kullu ta'ami. Di sini ada alif lam. Di sini alif lamnya alif lam apa ini? Ya. Di sini alif lamnya alif lam syamsiyah. Ciri-ciri alif lam syamsiyah itu setelah alif lamnya ada tasydid. Oh, di huruf to ada tasydid. Maka cara bacanya lu ini langsung ke to. Kullu ta'ami. A dibaca panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokatnya fathah. Ini adalah mad tabi'i. Kullu ta'ami kana. Ka panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokatnya fathah. Ini adalah mad tabi'i. Kullu ta'ami kana hillan li bani. Di sini ada tanwin bertemu dengan lam. Nah, ini apa ini namanya? Ya, ada yang bisa dijawab. Ini apa namanya? Hukumnya. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ini hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham itu ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Huruf idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam dan ro.
Nah ini huruf lam. Ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah. Cara bacanya tanwinnya ini dileburkan ke huruf lam. Ya. Kana hillal libani. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Di lain kata mad tabi'i bertemu hamzah, di lain kata hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil panjangnya boleh 4 atau 5 harokat ya. 4 atau 5 harokat nih-nya nih. Ya. Tadinya ini mad tabi'i, cuma karena bertemu dengan hamzah dia berubah hukumnya. Hillal libani Israila. Di sini ada ro bertemu di sini ada mad tabi'i ya. Mad tabi'i alif sebelumnya harokatnya fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata Israil. Kalau tadi kan di lain kata mad jaiz munfasil. Kalau ini di satu kata Israil, maka ini hukumnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Panjangnya sama 4 atau 5 harokat ya. Bantu tap-tap. Juga ikuti ya, follow supaya kita bisa terus ngaji bareng ya. Insyaallah. Israila. Di sini ada hamzah yang dipanjangkan. Hamzah yang dipanjangkan. Hamzah yang dipanjangkan ini ketika di dalam bukan di awal ya, di tengah-tengah kata ini, maka ini adalah namanya syibbih bil badal. Dia menyerupai badal ya. Syibbih bil badal ya. Kalau mad badal itu di awal, hamzah yang dipanjangkan cuma dia di awal kata. Kalau ini syibbih bil badal, hukumnya sama seperti mad tabi'i dipanjangkannya 2 harokat. Israila illa ma. La panjang 2 harokat, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya harokatnya fathah. Ya. Ma juga sama mad tabi'i, alif sebelumnya harokatnya fathah. Panjang 2 harokat, la 2 harokat, ma juga panjang 2 harokat. Illa ma harrama Israilu. Nah ini sama kayak tadi ya, Israil, mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Ini adalah mad wajib muttasil. Dibaca panjangnya 4 atau 5 harokat. Il, ini adalah mad syibih bil badal. Syibih bil badal, dia menyerupai badal. Dibaca panjang 2 harokat i-nya ini. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Ala, la panjang 2 harokat mad tabi'i ya. La panjang 2 harokat mad tabi'i. Ya, ciri-cirinya ada berdiri nih. Pokoknya selain hamzah ya. Kalau hamzah mad badal, kalau selain hamzah ini mad tabi'i. Ala nafsihi. Hi ini hak dhamir ya. Nafsi. Terus ini ada hak dhamir. Hak dhamir bertemu selain hamzah. Selain hamzah ya. Hak dhamir bertemu selain hamzah, hukumnya adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah panjangnya 2 harokat. Ya, ciri-cirinya ini. Ada panjang tuh hak dhamirnya. Ala nafsihi min qabli. Min qabli. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ikhfa hakiki. Nunnya ditahan 2 harokat. Jangan buru-buru. Ditahan 2 harokat. Min qabli. Di sini ada ba sukun. Ba sukun di tengah kalimat. Ini apa namanya? Qalqalah. Qalqalahnya apa ini? Qalqalah sughra apa kubra? Ya, coba sambil komen-komen ya. Komen-komen, di follow, di tap. Insyaallah kita ngaji sampai 12:30 ya. Min qabli. Di sini adalah qalqalahnya sughra. Karena apa? Karena di tengah kalimat. Nah, kalau kubro dia di ujung kalimat ketika berhenti. Lahab tabbada abi lahabin wa tabb. Nah, itu di ujung tuh. Itu qalqalahnya
kubro. Kalau ini sugro. Cara bacanya qalqalah sugro itu sambil mengalir aja. Sambil mengalir ya. Min qabli gitu ya. Tunazzala. Ya sama-sama. Bang Al. Tunazzala. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Ingat cara bacanya ikhfa. Lidahnya mendekat ke makhraj. Ke makhraj huruf yang setelah nun atau tanwin. Nah ini tak nih. Tapi jangan ditempelin. Jangan antu. Tapi diberikan celah sedikit. Ya. Antu. Bukan antu. Bukan angtu. Bukan. Tapi antu. Ya. Hampir nempel lidah kita ke makhraj huruf ta. Tunazzalat Taurah. Di sini ada alif lamnya. Alif lam apa ini? Alif lam syamsiyah ya. Ciri-cirinya setelah alif lamnya ada tasydid. Jadi alif lamnya dilewati, nggak dibaca. Taurah. Di sini ro mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu ta marbutoh. Disukunkan karena berhenti. Di sini ada waqaf. Waqafnya waqaf al-waqfu aula. Al-waqfu aula itu lebih utama diwakafkan berhenti ya. Boleh lanjut boleh ya, tapi lebih utama berhenti. Jadi ro ini menjadi hukumnya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun dibaca panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Di sini ada tak marbutoh. Tak marbutoh. Tak marbutoh ini ketika wakaf atau berhenti ya, dia nggak dibaca tak lagi, tapi dibacanya berubah menjadi huruf ha. Taurah. Bukan Taurat. Bukan ya. Tapi dia berubah menjadi huruf ha. Di sini waqaf al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Oke, kita lanjut. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Nah, ini ujung ayat ya. Ya, kita sistemnya gitu ya. Baca dulu sampai waqaf, terus kita urai tajwidnya. Qul fa'tu. Di sini qul fa'tu. Tu panjang 2 harokat dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Alasannya kenapa? Karena ada pemanjangnya yaitu waw ini. Waw ini yang memanjangkan tak yang hurufnya berharokat dhammah. Waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah mad tabi'i. Qul fa'tu. Ya, selamat bergabung Mang Robil. Qul fa'tu bit Taurati. Di sini ada alif lamnya syamsiyah. Ciri-ciri alif lam syamsiyah itu setelah alif lamnya bertemu dengan huruf ta. Ya, alif lam syamsiyah. Hurufnya itu ada 14 ya, banyak hurufnya. Syamsiyah atau qamariyah hurufnya ada 14. Ya kita tahu ciri-cirinya aja lah biar gampang. Jadi setelah alif lam ada tasydid. Jadi dari bi ini langsung ke ta. Bit Taurati. Di sini ada waw sukun sebelumnya harokatnya fathah ya. Ingat ketika waw sukun atau iya sukun sebelumnya harokatnya fathah itu adalah harfulin. Ya. Dibacanya lembut dengan lembut ke huruf waw tau ya. Bit Taurati ro mad tabi'i panjang 2 harokat. Bit Taurati fatluha. Ingat tak sukun dia mempunyai sifat hams ya. Hams itu ada aliran nafas sedikit. Fatlu tuh ya. Jangan fatlu ya. Tapi fatlu tuh ada aliran nafasnya sedikit. Lu mad tabi'i ya panjang 2 harokat karena waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah. Lu-nya dibaca panjang 2 harokat. Fatluha. Ha di sini ada mad tabi'i, alif sebelumnya harokatnya fathah bertemu dengan hamzah di lain kata. Bunda, terima kasih Bunda. Ha
alif sebelumnya harokatnya fathah, mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Ini namanya mad apa ini? Mad jaizmun fasil. Mad jaizmun fasil, ha dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Fatluha in kuntum, nun sukun bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki, nunnya ditahan 2 harokat dengan samar. In kuntum, nun sukun bertemu dengan huruf ta juga. Ikhfa hakiki, ditahan 2 harokat ya. In kuntum so. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Nah, ini namanya izhar syafawi. Mimnya ini dibaca dengan jelas. Nah, bagaimana kalau ketika mim sukunnya ini bertemu dengan huruf ba? Itu namanya ikhfa syafawi. Tapi kalau mim sukunnya bertemu dengan mim, itu namanya idgham mutamathilain atau idgham mimi namanya ya. Jadi ini izhar syafawi, mimnya dibaca dengan jelas. In kuntum shadiqin. So panjang 2 harokat, ini pemanjangnya nih. Fathah berdiri, so panjang 2 harokat. Shadiqin. Qi, ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun. Nunnya ini disukunkan karena berhenti ya. Ini ujung ayat nih, nggak kelihatan ya. Sini. Nih ujung ayat. Nah, jadi berhenti, qin. Jadi yang tadinya mad tabi'i hukumnya menjadi mad arid lis sukun. Qi ini dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Gitu ya. Allah. Ya. Kita lanjut ke ayat 94. Kita baca dulu ya sampai waqaf, baru kita urai tajwidnya. Kita ngaji bareng ya. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Nah di sini ada fa. Fa sukun, dia mempunyai sifat hamas. Hamas mengalir nafasnya. Famanif gitu ya. Mengalir, ada nafas yang keluar. Famanif taro, ro mad tabi'i panjang 2 harokat. Famanif taro 'ala Allahi, lafaz Allah dibaca dengan tafkhim apa tarkik di sini? Tafkhim, tebal. Sebabnya apa? Sebabnya sebelum lafaz Allahnya ini harokatnya fathah. Ketika sebelum lafaz Allah ini harokatnya fathah atau dhammah, maka lafaz Allah dibaca dengan o, tafkhim, tebal. 'Alallahil kadhiba, alif lam qamariyah ya, ciri-cirinya di atas lamnya ada sukun. 'Alallahil kadhiba min ba'di, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba, ya, ini hukumnya adalah iklab. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah iklab. Cara bacanya gimana? Cara bacanya nun sukun ini dirubah menjadi huruf mim. Ya. Makanya ada mim kecil di sini. Ya. Ini menandakan hukumnya adalah iklab. Nunnya ini nggak dibaca lagi, tapi dari mi ini langsung ke mim, mim yang kecil ini. Mim, bukan min, ya, tapi langsung ke mim. Mim ditahan 2 harokat. Mim ba'di dha. Ingat ain mempunyai sifat tawassut. Ya. Mempunyai sifat tawassut. Ar-rakhwah. Jadi ainnya ini mengalir suaranya. Mim, afwan, ain itu tawassut. Ain ada aliran suaranya sedikit. Ba'di, jangan tertahan, bukan syiddah dia. Bukan tertahan, jangan ba'di, tapi
ada aliran suara. Ba'di, ba'di. Ya, ini mesti dilatih ya, karena ain ini memang hurufnya agak sulit, dia mesti latihan. Mim ba'di dza mat tabi'i, panjang 2 harokat. Dzalika faulaika. Waw jangan dibaca panjang ya di sini. Ya, tidak ada harokatnya, tidak ada sukunnya. Jadi dari u ini langsung ke la, jangan faula, jangan. Jadi dari u langsung ke la. La-nya ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, maka ini mad wajib muttasil. Faula panjang 4 atau 5 harokat. Faulaika humudza. Ingat dha mengalir suaranya. Dha humudza huruf tebal. Humudza. Dha-nya panjang 2 harokat. Di sini alif lamnya alif lam syamsiyah. Jadi mu langsung ke dha, alif lamnya dilewati. Humudz zalimun. Mun mad arid lisukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun. Nunnya ini disukunkan karena berhenti ujung ayat. Maka yang tadinya mad tabi'i menjadi mad arid lisukun, panjangnya boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat. Gimana teman-teman, masih semangat ngaji? Ya, takutnya yang udah ngantuk ya silakan istirahat. Kalau yang masih semangat kita lanjut. Boleh di komen-komen biar ada interaksinya ya. Masih, Masya Allah, masih. Ya, kita ngaji pelan-pelan aja. Kalau dirasa kecepetan nanti boleh komen aja. Bro, jangan cepet-cepet bro. Oke, kita lanjut ke ayat 95. Qul sadaqallah. Nah, lam ya, awas nih lam. Lam dia mempunyai sifat tawasud, ada aliran suara sedikit. Kul, jangan buru-buru, jangan kul so. Dia nanti dia nggak dapet hak dari sifatnya lam ini. Kul so, dan jangan sampai dipantulkan. Jangan kul so, kul so, jangan ya, tapi jangan dipantulkan. Qul sadaqallah. Lafaz Allah di sini mad arid lisukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu huruf ha. Hanya ini sukun karena berhenti waqaf. Maka lafaz Allahnya ini boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Dan haknya ini juga mempunyai sifat rokhwah, mengalir suaranya. Qul sadaqallah. Tuh ya, ujungnya mengalir. Pak Ustadz mulai jam berapa belajar ngajinya? Sebenarnya kadang ngajinya sesempatnya sih. Ya mungkin jam-jam segini sih. Ini sebenarnya udah lama nggak mulai ngaji karena kemarin bermasalah akunnya, dan insya Allah kita mulai ngaji lagi ya. Makanya di follow supaya ada pemberitahuan kalau pas lagi live. Kita lanjut ya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Fattabi'u. Di sini ini alifnya jangan dibaca panjang ya, fa-nya langsung ke ta, ada tasydid. Jadi dari fa ini langsung ke ta. Fattabi'u. Au ini dibaca panjang karena ada waw sukun. Karena au-nya ini harokatnya dhamma bertemu dengan waw sukun, ini mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Fattabi'u millata Ibrahim. Ba sukun, qalqalah sughra, karena di tengah kalimat ya. Maka ba-nya ini caranya dipantulkan dengan pantulan yang sambil mengalir aja. Ibro gitu, ringan ya. Ibrahim, ro mad tabi'i panjang 2 harokat. Ibrahim, hi juga mad tabi'i, ya sukun sebelumnya harokatnya kasroh. Jadi ada pasangannya ya. Kalau
fathah pasangannya sama alif ya. Kalau kalau dhamma pasangannya sama wawu gitu kayak ini. Dhamma pasangannya dengan wawu. Kalau kasroh pasangannya dengan ya gitu. Panjangnya 2 harokat. Ibrahim Hanifa. Ini panjang 2 harokat. Mad tabi'i. Fa juga panjang 2 harokat. Kenapa nggak dibaca fan? Ya karena berhenti waqaf. Jadi ini namanya mad iwad. Hanifa panjang 2 harokat ya, jangan panjang-panjang. Di sini ada waqafnya, al-waqfu aula. Al-waqfu aula itu ada qaf sama lam. Al-waqfu aula itu boleh berhenti, boleh lanjut, tapi lebih utamanya berhenti. Wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana, ma panjang 2 harokat karena ada pemanjangnya yaitu alif. Alif sebelumnya harokatnya fathah mad tabi'i. Ka juga sama ini. Ini ka dan alif ya. Ini alif nih. Maka ka-nya ini dibaca panjang 2 harokat. Mad tabi'i juga sama. Wa ma kana minal alif lam, di sini ada alif lam apa ini? Alif lam qamariyah. Ciri-ciri alif lam qamariyah itu lamnya itu ada sukunnya ya. Maka dibaca lamnya minal musyrikin. Ki di sini mad arid lisukun. Kenapa mad arid lisukun? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun. Nunnya ini sukun karena berhenti. Jadi ki mad arid li sukun dibaca panjang ki-nya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat gitu. Barakallah yang udah mengikuti, insyaallah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita ngaji bareng ini bisa lancar baca Qur'annya. Insyaallah mudah-mudahan Allah permudah belajar kita ya. Amin amin. Ya, kita lanjut ke 92. Assalamualaikum Ustaz, Al-Qur'annya terbitan apa ya? Sepertinya bagus. Ini Al-Qur'an apa ya? Maghfirah, Quran tajwid maghfirah. Ya. Saya belum ada ini. Apa namanya itu? Keranjang apa? Keranjang kuning ya. Jadi belum sedia gitu. Nanti kalau beli ada namanya Al-Qur'an Al-Azim, Quran Tajwid Maghfirah. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Ini ya. Kita baca dulu sampai waqaf. Nah, habis itu kita urai tajwidnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi kata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna, kenapa sih ininya ditahan, gak langsung inna au atau inna au? Jangan ya. Ini nunnya ini yang bertasydid namanya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah ditahan 2 harokat nunnya. Inna, jangan buru-buru. Inna awwala. Nah, kecuali wawu nih. Wawu yang bertasydid hanya ditekan, jangan ditahan. Jangan inna awwala, jangan ya. Karena yang ditahan ini gunnah musyaddadah, nun atau mim yang bertasydid. Kalau wawu yang bertasydid dia nggak ditahan, terkecuali ada sebab, yaitu sebab tanwin atau nun sukun. Nah, sebab tanwin atau nun sukun nanti bisa hukumnya menjadi idgham bi gunnah ya. Baru ditahan dengan dengung gitu. Nanti ketemu ya. Nah, ini tanwin ketemu huruf wawu. Nah, oke, kita baca dulu. Inna awwala baitin. Di sini ada ya sukun sebelumnya harokatnya fathah, ini hukumnya harfulin. Harfulin ini cukup hanya dilembutkan. Bai ke iya ya. Ke i. Bai. Jangan dibaca panjang. Jangan baitiu. Jangan ya, hanya dilembutkan aja. Baitiu. Terkecuali
Nah, kita mau berhenti di sini, di tak sukun ini, misalkan ada wakof atau misalkan mau berhenti, baru bait ini menjadi madlin. Bait dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Jadi misalkan gini, inna awwala bait. Nah itu boleh. Nah, tapi dengan syarat berhenti. Tapi kalau nggak berhenti nggak boleh. Jangan baitiu, jangan ya. Nah di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, ketika tanwin bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4, yanmu, ya, nun, mim, dan wawu, ini wawu ya. Maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya tanwinnya ini dileburkan ke huruf wawu. Maka enggak dibaca tanwin lagi di sini. Jangan baitinwu, tapi langsung ke wawu dileburkan. Baitiu. Nah, di saat sudah dileburkan, ditahan 2 harokat dengung dari hidung. Baitiu. Tuh, kalau kita pencet hidungnya, tiu. Nah, ada bunyi kan? Ada bunyi, berarti itu suaranya sudah masuk ke hidung. Udah benar berarti. Ditahan 2 harokat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi. Di sini ada nun yang bertasdid gunnah musyaddadah seperti kayak yang di awal tadi. Ditahan 2 harokat. Linnasi, naknya panjang 2 harokat karena ada pemanjangnya yaitu alif. Alif sebelumnya harokatnya fathah mat tabi'i. Linnasi lalladzi. Di panjang 2 harokat ya. Karena ada iya sukun sebelumnya harokatnya kasroh mat tabi'i. Panjang di-nya dipanjangkan 2 harokat. Bibakkata mubarakau. Ba panjang 2 harokat karena ada pemanjangnya alif ini. Alif sebelumnya harokatnya fathah mat tabi'i. Mubarakau. Nah, di sini ada tanwin ya. Ada tanwin an bertemu dengan huruf waw. Kalau yang tadi tanwinnya tanwin in ya, bertemu dengan huruf waw. Ini sama, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya tanwinnya ini dileburkan ke huruf waw. Baik itu tanwin an, in, un, ya sama aja, atau nun sukun dileburkan ke huruf waw, ditahan 2 harokat. Nah, keluar dari hidung suaranya. Mubarakau, kau. Tuh, keluar dari hidung ditahan 2 harokat. Jangan buru-buru ya. Mubarakau wa hudal. Nah, sedangkan ini tanwin. Antum bayyinatum maqamu Ibrahim. Oh iya entah. Oh iya. Iya. Fihi, di sini fihi panjang 2 harokat fi-nya. Oh, wifi-nya sempat mati ya. Oke, bentar. Dilanjutkan pakai data. Fi panjang 2 harokat karena ada pemanjangnya yaitu ya sukun. Ya sukun sebelumnya harokatnya kasroh. Ini adalah mat tabi'i. Fihi a. Fihi a. Di sini ada hamzah yang dipanjangkan. Nah, hamzah yang dipanjangkan ini bukan mad tabi'i, tapi mad badal ya. Ini mad badal ya, bukan mad tabi'i. Mad badal itu asalnya ada 2 hamzahnya. Ayatun. Ada pertama hamzahnya fathah, kedua hamzahnya sukun. Ayatun. Nah, hamzah yang kedua itu dirubah menjadi mad sesuai harokat sebelumnya yaitu fathah. Fathah madnya itu adalah alif. Maka secara penulisan di sini fathah berdiri, panjangnya sama seperti mad tabi'i, panjang 2 harokat. Di sini iya-nya mad tabi'i. Fihi ayatum. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini adalah iqlab. Cara bacanya tanwinnya ini dirubah menjadi huruf mim, makanya ada mim kecil di sini.
Ya, makanya ada mim kecil. Jadi tanwinnya ini nggak dibaca lagi, cuma dhammahnya aja. Dari dhammah ini langsung ke mim. Ayatum, tum, bukan tun, bukan ya, tapi ke mim. Tum, ditahan 2 harokat ketika sampai mim. Ayatum bayyinatum. Nah, iya-nya iya yang bertasdid ditekan. Bayyinatum. Na panjang 2 harokat mat tabi'i. Bayyinatum maqamu. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim ya. Ingat, idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yanmu, ya, nun, mim dan waw. Ini huruf mim. Ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf mim adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya tanwinnya dileburkan ke huruf mim, ditahan 2 harokat. Bayyinatum maqamu. Ya, jangan buru-buru ya, ditahan dulu. Bayyinatum maqamu. Ko panjang 2 harokat karena ada pemanjangnya alif ini. Alif sebelumnya harokatnya fathah, mat tabi'i panjang 2 harokat. Maqamu Ibrahim. Ro panjang 2 harokat mat tabi'i. Him mad arid lis sukun karena mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu mim. Mim ini disukunkan karena berhenti ya, ada waqaf jaiz. Waqaf jaiz ini boleh berhenti, boleh lanjut. Him dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ketika berhenti. Tapi ketika lanjut Ibrahim wa man, dia tetap dibaca mat tabi'i 2 harokat ya. Ibrahim wa man dakhalahu. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Ini adalah ikhfa hakiki. Cara bacanya, nun sukun dibaca dengan samar, ditahan 2 harokat. Lidah kita mendekat ke makhraj huruf dal. Minda, tapi jangan ditempelin. Minda, tapi jangan ditempelin ya. Tempelin ke huruf dal, nanti menjadi idhar. Minda kalau ditempelin. Nah, jangan ditempelin tapi hampir menempel. Wa man dakhalahu. Hu di sini ada hak dhamir bertemu dengan selain hamzah. Selain hamzah, maka hak dhamir di sini adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah dibaca panjangnya 2 harokat. Nah, ciri-cirinya dhammahnya terbalik. Tapi ada yang terbalik, tapi ada benderanya. Di sini ada benderanya. Berarti itu hak dhamir bertemu dengan hamzah. Maka hukumnya mad silah tawilah kalau yang itu. Kalau yang ini karena tidak bertemu dengan hamzah, mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat aja. Wa man dakhalahu kana. Kak panjang 2 harokat. Pemanjangnya ini alif. Ini alif nih. Ini huruf kaf ya. Ini alif, makanya ka-nya ini dibaca panjang 2 harokat. Kana amina. A di sini ada hamzah yang dipanjangkan, ini adalah mad badal. Ketika ada hamzah yang dipanjangkan ya di awal kata, itu adalah mad badal. Mad badal itu dibaca panjangnya 2 harokat seperti mad tabi'i. Ya. Kalau asal usulnya mad badal itu tadinya di sini hamzahnya ada 2, amina gitu. Maka hamzah yang kedua itu yang sukun dirubah menjadi mad sesuai harokat sebelumnya yaitu fathah, madnya adalah alif. Makanya hamzahnya yang dipanjangkan 2 harokat. Kana amina. Nah, panjang 2 harokat. Mad iwad ya, 2 harokat. Di sini ada waqafnya al-waqfu aula. Al-waqfu aula ini artinya boleh lanjut, boleh berhenti. Boleh lanjut, boleh berhenti, tapi lebih utamanya berhenti. Ya, kita lanjut. Kita baca dulu. Mana waqafnya nih? Oh, waqafnya sini. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Walillahi, la panjang 2 harokatnya. Mat tabi'i, la panjang 2 harokat. Nah, lafaz Allahnya ini dibacanya tarkik atau tafkhim. Nah, di sini karena sebelumnya harokatnya kasroh, maka dibacanya tarkik pakai a. Lillah, bukan lillah, ya. Terkecuali sebelum lafaz Allahnya ini harokatnya harokat atas. Misalkan fathah atau dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tafkhim pakai o. Ya, wallah, misalkan nggak ada ini ya, nggak ada harokat kasroh. Wallahu, misalkan. Nah, ini dibaca tarkik tipis pakai a. Walillahi 'alan nasi. Di sini ada alif lam, alif lamnya alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf nun. Ya, ciri-ciri alif lam syamsiyah itu setelah alif lamnya ada tasydid. Maka dari la ini langsung ke nun ini, ke na, nggak dibaca alif lamnya. Dan nun yang bertasydid ini adalah gunnah musyaddadah, ditahan 2 harokat. Alan nasi, alan, ya ditahan 2 harokat. Nasi, na panjang 2 harokat ini naknya karena ada pemanjangnya, itu alif sebelumnya harokatnya fathah ini mat tabi'i. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, lamnya dibaca ya karena alif lam bertemu dengan huruf ba. Ciri-ciri alif lam qamariyah itu ada sukun di atas lamnya. Hijjul baiti. Ada ya sukun sebelumnya harokatnya fathah, ini adalah harfulin. Harfulin, maka cara bacanya dilembutkan bai ke i ya. Bai karena huruf ya. Baiti. Tapi jangan dibaca panjang, jangan baiti. Jangan, terkecuali kita mau berhenti di sini. Hijjul bait. Nah, maka ini menjadi madlin. Madlin itu panjangnya sama seperti mad arid lisukun, boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat dengan syarat berhenti. Tapi kalau lanjut jangan dibaca panjang, hanya dilembutkan aja. Hijjul baiti man istata'a. Sin mempunyai sifat hamas. Juga dia hamas itu mengalir nafasnya. Manis, tuh ya. Ada desisan. Man istata'a gitu ya. To panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokatnya fathah mat tabi'i. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, di sini harfulin juga ya, dilembutkan ke iya. Ilaihi sabila, bi panjang 2 harokat, mad tabi'i ya. Iya sukun sebelumnya harokatnya kasroh. Bi panjang 2 harokat, la juga panjang 2 harokat, mad iwad. Sabila. Di sini wakofnya al-waqfu aula. Boleh berhenti, boleh lanjut, lebih utamanya berhenti. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Oke, ujung ayat ya, berhenti. Wa man kafara, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, ikhfa hakiki. Dibaca, ditahan 2 harokat ya. Wa man kafara, jangan buru-buru. Wa man kafara fa nun yang bertasydid gunnah musyaddadah, ditahan 2 harokat. Fa innallaha, lafaz Allah pakai o ya. Dia dibaca tafkhim tebal karena sebelum lafaz Allahnya harokatnya baris atas ya, fathah. Allah dibaca panjang 2 harokat ini pemanjangnya. Fa innallaha ghaniyyun. Ghaniyun ya, ketika dia tidak didahului nun sukun atau tanwin jangan ditahan. Apalagi digunnahkan, jangan. Hanya ditekan aja.
Ghaniyun, ghaniyun. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Ini izhar. Ya, izhar hakiki. Ghaniyun 'anil 'alamin. Di sini alif lam. Alif lam qamariyah. Ciri-cirinya lamnya ada sukunnya. Ya, dibaca lamnya. 'Anil, a panjang 2 harokat nih pemanjangnya. Fathah berdiri. 'Anil 'alamin. Mi di sini mad arid lis sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun. Maka mi dibaca panjang. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kenapa ini? Ya, sebentar ya. Ini ada suruh verifikasi apa ini? Ya. Oke, kita lanjut. Waalaikumsalam Susiamita. Ya. Selamat bergabung. Oke, kita ngaji sampai 12:30 ya, 10 menit lagi ya. Nanti kita insya Allah lanjut lagi besok. Jangan lupa di follow, di tap-tap ya. Oke, kita lanjut ke ayat 98. Ini 97 tadi. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Panjang juga nih. Qul ya. Nah, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ahla. Ini lain kata ini. Ya lain kata, ahla lain kata. Maka ini adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 atau 5 harokat. Qul ya ahlal kitabi. Di sini alif lamnya alif lam qamariyah, ciri-cirinya di atas lamnya ada sukun, ya. Lamnya dibaca ahlal kitabi, tak panjang 2 harokat, mad tabi'i. Ahlal kitabi lima takfuruna. Ya, saya bacanya kecepatan nggak sih? Enggak ya? Coba komennya kecepatan enggak? Ini pelan-pelan sih kita ngajinya ya. Lima takfuruna. Kaf. Oh, pas. Kaf ini dia punya sifat hamas ya. Hamas itu ada aliran nafas. Tak, itu ya. Jangan takfu. Tapi dikasih nafas terakhirnya. Siap. Jadwal ngajinya setiap hari kan, insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah tiap hari. Lima takfuruna. Ingat-ingat, kaf ada aliran nafas. Lima takfuruna. Ru panjang 2 harokat. Mad tabi'i. Karena ada pemanjangnya ini waw sukun. Waw sukun ini yang memanjangkan huruf ro yang dhammah. Ru. Lima takfuruna bi ayati. Nah, di sini ada hamzah yang dipanjangkan. Ini adalah mad badal. Awas ya. Ini mad badal, yang ini mad tabi'i. Kenapa mad badal? Karena hamzah yang dipanjangkan. Jadi asal usulnya hamzahnya ada 2. Asalnya ayati. Hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua sukun. Nah, hamzah yang kedua sukun itu dirubah menjadi mad sesuai harokat sebelumnya, yaitu fathah, jadi madnya alif. Secara penulisan jadi fathah berdiri gitu. Ini mad badal. Kalau iya, ini adalah mad tabi'i. Bi ayatillahi. Ya. Bacanya sama ya, panjangnya 2 harokat ya. Di sini lafaz Allah sebelumnya harokatnya kasroh. Nah, kalau lafaz Allah sebelumnya harokatnya kasroh, lafaz Allahnya ini dibacanya dengan tarkik tipis. Maka pakainya tillah la.
pakai a, bukan tillah. Nah, ingat-ingat ya, yang menentukan dibaca tarkik atau tipis yaitu harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya itu apa? Fathah, dhammah, atau kasroh. Ketika barisnya baris atas, fathah atau dhammah, maka dibaca tebal, tafkhim, pakai o. Tapi kalau sebelumnya harokatnya baris bawah, kasroh, pakainya tarkik tipis pakai a. Tillah, bukan tillah, gitu ya, itu rumusnya. Bi ayatillahi wallahu. Lafadz Allah panjang 2 harokat, ini juga lafadz Allah panjang 2 harokat, ini pemanjangnya. Wallahu syahidun. Di sini hi, syahidun ala. Di sini hi panjang 2 harokat karena ada ia sukun, sebelumnya harokatnya kasroh. Panjangnya 2 harokat, hi-nya dipanjangkan. Syahidun, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Ain ini huruf halq, huruf tenggorokan. Maka ini adalah idhar halqi, idhar halqi. Dibaca tanwinnya ini tidak samar tapi dengan jelas. Jelas. Syahidun, dun. Syahidun ala, la panjang 2 harokat, ini pemanjangnya. Fathah berdiri ini ya. Ada ciri-cirinya. Ala ma ta'malun. Ma panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokatnya fathah mat tabi'i. Ini yang memanjangkan. Ini namanya mat tabi'i, alif ini ya. Ma ta'malun. Ain, ingat ain mempunyai sifat tawassut, ada aliran suara sedikit. Ta'ma. Ta'ma, jangan tertahan karena dia bukan syiddah. Jangan ta'ma, ta'ma, tapi ta'ma, ya. Jelas ya kedengarnya ya. Ala ma ta'malun. Lu mad arid li sukun karena ada mat tabi'i, waw sebelumnya harokatnya dhammah, waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah, mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun. Nun ini disukunkan ya karena berhenti. Enggak fathah lagi. Maka ini mad arid lis sukun, lu-nya dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Nah kalau lanjut gimana? Ke ayat selanjutnya disambung ya. Diwasol, disambung. Ala ma ta'maluna qul. Nah, kalau disambung dia tetap mad tabi'i ya, dibaca panjangnya 2 harokat aja kalau disambung. Oke, lanjut ya. Oke, 1 ayat lagi. Tanggung ya ini sampai 100. 2 ayat lagi deh. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwaja. Tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Qul ya, di sini ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, ini hamzah ya. Di lain kata ya ini harfun nida, huruf nida ya, kalau di bahasa nahwu huruf nida. Jadi ya dengan ahla ini beda kata. Maka ya ini adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya ya boleh 4 atau 5 harokat. Qul ya ahlal kitabi. Alif lamnya alif lam qamariyah. Ciri-cirinya di atas lamnya ada sukun. Dibaca ya. Lamnya dibaca. Afwan. Ahlal kitabi, tak panjang 2 harokat ya, ini ciri-cirinya taknya ini harokat fathahnya berdiri panjang 2 harokat. Ahlal kitabi lima tasudduna, du panjang 2 harokat, pemanjangnya waw sukun mat tabi'i. Lima tasudduna an sabi. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf sin
Ini adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Cara bacanya nunnya ini dibaca dengan samar. Ya, jangan an, tapi ansa. Dibaca dengan samar, ditahan 2 harokat. Ansabilillahi. Bi panjang 2 harokat. Ini mad tabi'i. Ya sukun sebelumnya harokatnya kasroh. Ya, jangan lupa dipanjangkan bi-nya 2 harokat aja. Sabilillahi. Lafadz Allah dibaca dengan tarkik tipis karena sebelum lafadz Allahnya ini harokatnya kasroh. Maka sabilillah. Jangan sabilillah, ya, jangan. Ketika lafadz Allahnya ini harokatnya fathah atau dhammah baru pakai o. Kalau sebelumnya harokatnya kasroh pakai a. Panjang la-nya ini 2 harokat, ya, ada fathah berdiri. Sabilillahi man amana. Di sini nun sukun bertemu dengan hamzah, ini namanya izhar halqi. Nunnya dibaca dengan jelas. Man a. Nah, di sini ada hamzah yang dipanjangkan. Hamzah yang dipanjangkan ini adalah mad badal. Nah, asalnya a mana ada 2 hamzah. Nah, hamzah yang kedua dirubah menjadi mad sesuai harokat sebelumnya itu fathah. Madnya itu secara penulisan dirubah menjadi fathah berdiri. Panjangnya 2 harokat seperti mad tabi'i, ya. Man amana tabghunaha. Ba sukun di tengah-tengah kalimat. Maka baknya ini adalah qalqalah sughra. Cara bacanya bak sukunnya ini dialirkan, dipantulkan dengan mengalir. Tabghu. Jangan sempat berhenti seperti qalqalah kubro. Jangan tabghu, tapi sambil berjalan. Dengan ringan. Man amana tabghunaha. Panjang 2 harokat. Mad tabi'i, waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah. Panjang 2 harokat. Tabghunaha. Ha juga panjang 2 harokat karena ada alif sebelumnya harokatnya fathah ini yang memanjangkan huruf ha-nya ini, madnya ini alifnya. Tabghunaha iwajaw. Nah, awas nih. Ini tanwin bertemu dengan huruf waw. Ketika nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf wawu atau huruf yang 4 ya, mu, iya, nun, mim, dan wawu. Ini huruf wawu. Barakallahu lillah. Maka ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya idgham bi gunnah, tanwinnya ini dileburkan ke huruf wawu. Ya. Tanwin dileburkan ke huruf wawu, ditahan 2 harokat. Jangan buru-buru nanti bacanya. Ditahan 2 harokat dengan suara keluar dari hidung. Aiwajau, jauh. Tuh, kalau dipencet hidungnya itu bunyi. Aiwajau. Nah, itu berarti keluarnya dari hidung. Nanti dipraktekkan aja di rumah, ya. Nah, jangan lupa ditahan 2 harokat. Aiwajau wa antum. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini ikhfa hakiki. Cara bacanya nunnya dibaca dengan samar, ditahan 2 harokat dengan cara lidah kita mendekat ke huruf ta. Mendekat, jangan ditempelin. Kalau ditempelin dia nanti jadi izhar antum, jangan gitu. Tapi antum, ya, dilatih, ya. Antum, jangan ditempelin, tapi diberikan celah sedikit. Wa antum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu apa ini namanya? Izhar syafawi. Ketika mim sukun bertemunya dengan selain mim dan ba, itu namanya izhar syafawi. Mimnya ini dibaca dengan jelas. Nah, gimana kalau misalkan mimnya bertemu dengan ba? Itu namanya ikhfa syafawi. Tapi kalau mimnya bertemu dengan mim, itu namanya idgham mimi atau idgham mutamathilain. Nah, yang penting sebetulnya sih tahu cara bacanya, ya. Walaupun kita dalam ilmu tajwid tidak tahu nama-nama hukumnya, tapi kita tahu cara bacanya itu udah cukup, ya.
Nah, ini sebagai tambahan aja kita ngaji supaya tahu nama-namanya. Berikut juga cara bacanya. Sebetulnya untuk ngaji itu bagusnya itu bertalaki kepada guru supaya kalau kita membaca ada kesalahan itu langsung dibetulkan sama guru. Kalau ngaji online begini, ini hanya teori, ya, hanya teori tambahan. Tapi insya Allah mudah-mudahan wasilah kita ngaji online, kita bisa menambah kefasihan baca kita. Ya lanjutnya, ya, harus banyak nanya ya Pak Ustadz, ya boleh. Boleh nanya-nanya, komen-komen apa aja. Wa antum syuhada. Nah, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ya. Nah, di sini sebetulnya hukumnya apa sih? Di sini bisa mad arid li sukun, bisa. Di sini juga bisa mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, ya. Gitu. Jadi panjangnya itu boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ketika mad arid disukun karena bertemu dengan hamzah yang disukunkan. Di sini waqaf, ada waqaf al-waqfu aula. Al-waqfu aula ini waqafnya boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, cirinya qaf dan lam. Boleh berhenti, boleh lanjut, tapi lebih utamanya berhenti. Nah, ingat ya, di sini ada hamzah, hamzah sukun. Hamzah sukun nanti dibacanya harus jelas hamzahnya. Syiddah, tertahan. Syuhada. Tuh, dikasih penekanan akhirnya. Kenapa? Karena supaya menandakan di situ ada hamzah. Kalau nggak ada penekanan, ya udah syuhada. Nggak ada hamzah, maka harus ditekan akhirnya. Syuhada. Gitu ya, ditekan ya. Tapi jangan berlebihan juga. Jangan syuhada. Jangan gitu ya, biasa aja. Terus wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sidoarjo Jatim hadir, Masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Wa mallahu, di sini ada alif nih ya. Ada alif, sebenarnya harusnya mad ya. Alif sebelumnya harokatnya fathah. Tapi karena di sini ada tasydid, maka maknya ini langsung ke lafadz Allah. Jadi di sini ada alif, alif ini nggak dibaca. Dari ma langsung ke lafadz Allah. Dan lafadz Allahnya ini dihukumi tafkhim, tebal. Karena sebelum lafadz Allahnya ini harokatnya fathah, pakai o ya, tebal. Wa mallahu, ya, tafkhim. Lafadz Allah panjang 2 harokat nih, fathah berdiri. Wa mallahu bighafilin. Gha panjang 2 harokat. Alif sebelumnya harokatnya fathah mad tabi'i, ini yang memanjangkan alif ini. Bighafilin amma. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain. Ain ini huruf halqi, halq, huruf tenggorokan. Maka ini hukumnya adalah izhar halqi. Tanwinnya ini dibaca dengan jelas. Bighafilin, gitu ya. Banten hadir Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiki. Bighafilin amma. Di sini ada mim yang bertasydid, gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah itu ada 2 huruf ya, nun dan mim. Ketika bertasydid, dia ditahan 2 harokat. Amma, anna, gitu. Ini huruf mim. Amma. Jadi jangan buru-buru ya, jangan amma. Nah, jangan buru-buru, ditahan dulu 2 harokat. Amma ta'malun. Maknya panjang 2 harokat ya. Ini pemanjangnya alif. Alif sebelumnya harokatnya fathah mad tabi'i. Amma ta'malun. Ain mempunyai sifat tawassut. Apa tawassut itu? Tawassut itu ada aliran suara sedikit. Ta'ma, ta'ma. Jangan tertahan, jangan ta'ma, ta'ma. Karena dia bukan huruf syiddah. Ya, sifatnya tawassut. Ta'malun. Lu mad arid lis sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu nun. Nunnya ini sukun karena berhenti ujung ayat. Maka lu ini panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat.
amma ta'malun. Gitu ya. Ya, boleh komen gimana kira-kira ngaji seperti ini gampang nggak? Mudah nggak buat dipelajarinya? Gampang nggak? Mudah nggak? Coba komen-komen ya. Mudah, alhamdulillah Neng Putrika. Gampang Neng Putrika. Ya. Insyaallah ya. Mudah Tad. Oke, kita lanjut satu ayat terakhir ya, satu ayat terakhir. Mudah Nani Asep. Satu ayat terakhir, insyaallah mudah-mudahan kita besok ngaji lagi. Terus kadang-kadang saya ngajar ngaji juga, ngajar ngaji ya anak-anak. Ada yang Iqra 4, Iqra 5. Kadang saya bikin live gitu. Ya kayak gini juga. Jadi anak ngaji saya begini gitu. Oke nggak tuh kira-kira? Ya buat pelajaran aja buat kita gitu, membantu supaya memahami mana-mana yang salah cara bacanya gitu. Ini di mana Pak Ustadz? Saya tinggalnya di Cilegon. Cilegon itu daerah Banten ya. Oke Pak Ustadz. Ya. Oke kita lanjut ya. Satu ayat terakhir. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Aku juga punya teman di Cilegon Pak Ustadz. Wah di mana? Kak Neng Putrika. Ya ayyuha, ya di sini ada ya, ini beda kata ya. Ya ini huruf nida. Beda kata, maka ini adalah mad jaiz munfasil. Mad tobi bertemu dengan hamzah. Panjangnya ya ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ya. Boleh 4, boleh 5. Ya ayyuhalladzina. Di sini ada alif, di sini ada alif. Cuma di sini ada tasdid. Maka ha ini langsung ke yang tasdid ini lam. Ya. Ya ayyuhalladzina. Kalau mad wajib berapa harokat Pak Ustadz? Sama mad wajib itu 4 atau 5 harokat. Sama kayak mad jaiz munfasil. Dhi panjang 2 harokat. Dhi ada ya sukun sebelumnya harokatnya kasroh. Dhi ya sukunnya ini yang memanjangkan. Dhi yang berharokat kasroh. Ini mad tabi'i. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada hamzah yang dipanjangkan. Hamzah yang dipanjangkan di awal kata itu adalah mad badal. Oh kirain 6 harokat ya. 6 harokat itu mad lazim musaqqal kalimi. Kayak lafaz dhalin. Do itu 6 harokat panjangnya. Nah ini mad badal. Dibaca panjang 2 harokat ya. Karena hamzah yang dipanjang. Pokoknya hamzah yang dipanjangkan itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama mad badal. Yang kedua mad syibih bil badal. Gitu aja. Mad badal atau mad syibih bil badal. Mad badal ketika dia di awal kata ya kayak ini. Tapi kalau mad syibih bil badal dia di tengah kata. Kayak lafaz Israila. I kan hamzah tuh. Dipanjangkan itu mad syibih bil badal. Panjangnya sama 2 harokat. Sebenarnya kayak mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Oke, terima kasih ilmunya Pak, sama-sama. Ya, panjang 2 harokat. Amanu. Ya. Di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, ini adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya nu, ini panjang 4 atau 5 harokat. Ustadz kalau samar maksudnya gimana? Misalnya alif ketemu nun mati. Alif ketemu nun mati. Misal antum. Antum. Jadi samar itu tidak ditempelkan lidahnya.
Kalau ditempelkan dia idhar. Antum. Kalau samar, dia nggak ditempelkan, hanya mendekat. Antum. Samar. Antum. Bukan antum. Gitu ya, Pak Aji. Nah, terus tuti'u. Nah, sama ini samar ini. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini ikhfa hakiki. Cara bacanya nunnya dibaca dengan samar, ditahan 2 harokat. Nah, dia nanti tergantung makhraj, tergantung huruf setelah nun sukunnya ini. Ketika ta, ya berarti samarnya itu lidahnya mendekat ke huruf ta. Tapi jangan ditempelin. Tuti, gitu ya. Ditahan 2 harokat. Tuti'u, to ini huruf tebal. Jadi walaupun ketika kasroh, dia tetap dipertahankan tebalnya. Karena kalau nggak ditebalkan, dia ketukar nanti huruf ta. Tuti, gitu. Tapi harus ditebalkan. Tuti, tuti'u. Ti panjang 2 harokat karena ada ya sukun sebelumnya harokatnya kasroh. Ini pemanjangnya ya sukun. Ini mad tabi'i. Au juga panjang 2 harokat, mad tabi'i. Oke, agak cepat sedikit ya. Fariqam minal ladzina ri, mad tabi'i ya sukun nih pemanjangnya. Ya sukun sebelumnya harokatnya kasroh, mad tabi'i. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Ya, ketika nun sukun atau tanwinnya boleh an, in, un bertemu dengan huruf mim, maka ini adalah idgham bi gunnah, ditahan 2 harokat. Fariqam minal ladzina. Nah, ini alif lam apa ini? Di sini alif lamnya alif lam syamsiyah, ya. Alif lam syamsiyah. Berarti dengung tad. Oh iya, campur dengung nih. Alif lam syamsiyah. Hakikatnya di sini ada 2 lam, gitu. Ada alif lam sama lam. Minal ladzina, di panjang 2 harokat, mad tabi'i. Utul kitaba, ini mad badal ini ya. Mad badal hamzah yang dipanjangkan mad badal. Utul kitaba, alif lam qamariyah. Ciri-cirinya di atas lamnya ada sukun. Syamsiah cirinya ada tasdid yastad, betul. Utul kitaba, ada tasdid setelah alif lamnya ya. Ta panjang 2 harokat mad tabi'i. Utul kitaba yaruddukum, du panjang 2 harokat mad tabi'i. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, awas nih. Mim sukun bertemu dengan huruf ba ini adalah ikhfa syafawi. Mimnya ini ditahan 2 harokat. Yaruddukum ba'da. Kum. Awas jangan buru-buru. Mimnya ditahan 2 harokat. Yaruddukum ba'da. Jangan kumba. Belum 2 harokat. Itu. Maka disempurnakan 2 harokat. Ikhfa syafawi atau iklan Pak Ustadz. Ikhfa syafawi atau iklab. Oh, bukan iklab. Ini ikhfa syafawi. Iklab itu ketika nun sukun atau tanwin. Kalau ini kan mim sukun, gitu ya. Kalau mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Kalau nun sukun atau tanwin bertemu ba, baru iklab. Ya, ditahan 2 harokat. Yaruddukum ba'da, ain mempunyai sifat tawasud, mengalir suaranya ba'da. Jangan tertahan, jangan ba'da, tapi ba'da. Yaruddukum ba'da imanikum. Nah, hamzah yang dipanjangkan, ingat apa ini? Mad tabi'i apa mad badal? Coba komennya ya, sebelum ditutup nih dikit lagi. Coba komennya, ini mad tabi'i apa mad badal? Ba'da imanikum. Imanikum. Mad tabi'i apa mad badal? Mad tabi'i, mad badal. Ya. Mad asli. Mad asli berarti mad tabi'i.
Sama ya mad asli, mad tabi'i. Mad. Nah, hamzah yang dipanjangkan ini adalah mad badal. Ya ingat, pokoknya hamzah yang dipanjangkan. Ini kan hamzah dipanjangkan. Asalnya adalah i'mana. I'mana, ada 2 hamzah asalnya. Cuma karena orang Arab itu kesulitan ketika ada 2 hamzah yang hamzah keduanya itu sukun, maka hamzah yang kedua itu dirubah menjadi mad sesuai harokat sebelumnya. Nah, harokat sebelumnya ini kan kasroh, maka madnya itu iya. Tapi kalau misalkan sebelum madnya itu harokatnya fathah, maka pemanjangnya ada alif gitu. Karena ini sebelumnya harokatnya kasroh, maka iya. Maka panjang i 2 harokat, ya panjangnya sama kayak mad tabi'i, cuma ini namanya mad badal. Madnya ini pengganti dari hamzah sukun. Imanikum, ma panjang 2 harokat ini karena ada pemanjangnya alif. Alif sebelumnya harokatnya fathah, ini mad tabi'i. Imanikum kafirin. Kalau mad tabi'i berarti selain alif ya. Ya, betul, selain alif. Ka di sini mad tabi'i, ka panjang 2 harokat. Nah, ini dulu nih, mim sukun bertemu selain mim dan ba, ini adalah idhar syafawi. Idhar syafawi, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Nah, artinya mad badal apa? Mad badal itu pengganti, badal itu pengganti. Pengganti dari apa? Dari hamzah. Asalnya 2 hamzah, i'mana. Ada 2 hamzah tadinya. Nah, cuma hamzah yang kedua itu dirubah menjadi mad. Jadi ima gitu. Ka ini mad tabi'i. Panjang 2 harokat. Firin. Ri. Ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, yaitu nun. Nunnya ini disukunkan ya. Enggak fathah lagi. Disukunkan karena berhenti nih ujung ayat. Kita pilih berhenti. Maka ri yang tadinya mad tabi'i menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Gitu ya. Kafirin. Ri-nya ini dibaca dengan tarkik tipis. Karena huruf ro-nya ini berharokat kasroh. Kafirin. Nah, ingat nun, sukun, mempunyai sifat tawasud, ada aliran suara sedikit. Kafirin. Gitu ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau nanya-nanya boleh sebelum kita tutup ya. Ini dari mana ini? Yang hadir dari mana aja? Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow kita ngaji bareng, kita belajar bareng. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Dari mana aja nih yang hadir? Jangan lupa di follow biar kita bisa terus ngaji bareng, insya Allah. Karawang hadir, Neng Putrika dari Karawang. Saya Malaysia Ustadz, Masya Allah Siti Aisyah dari Malaysia. Salam dari Indonesia, Masya Allah. Alhamdulillah bisa hadir. Dari mana lagi yang lain? Saya mau tanya, inna minta wajibul gunnah. Saya mau tanya, inna minta wajibul gunnah. Iya, inna itu dia wajib gunnah karena gunnah musyaddadah. Inna, nunnya ada tasdid, dia gunnah ditahan 2 harokat. Inna Haji Badar, Pak Haji Badar dari Merak. Alhamdulillah, dekat ke Cilegon. Mimma, inna, mimma, ya sama. Mim tasdid, nun tasdid, itu namanya gunnah musyaddadah ditahan 2 harokat. Karawang, Masya Allah, Alhamdulillah Karawang. Belum pada tidur nih rupanya. Udah jam 1. Mulai jam berapa Ustadz? Tadi sih mulainya jam 11. Jam 11 malam. Karena paling kalau live itu jam-jam segituan ya. Karena kalau habis sisa itu biasanya ada kegiatan sampai jam 11. Baru mulai live gitu.
Terus kadang maghrib juga kalau pas ada jadwal ngaji anak-anak, ya saya live juga gitu. Ustadz dari mana? Saya dari Cilegon, Pak Haji Badar. Dari Cilegon, ya, deket Pagebangan lah kalau tahu. Mulai jam berapa? Oh ya tadi ya. Alhamdulillah. Makasih Ustadz, sama-sama Bu Siti Aisyah. Jangan lupa nanti hadir lagi ya. Kita ngaji-ngaji lagi. Deket Pandeglang Pak. Iya Alhamdulillah deket Pandeglang. Saya kalau pergi-pergi tuh, kalau pengen ngadem gitu ke Pandeglang, banyak mata air ya. Pandeglang adem, suasananya masih banyak perbukitan, gunung-gunung. Imanakum kafirin. Kenal Pak Ustadz Rahmat Pak. Pak Ustadz Rahmat belum kayaknya. Insya Allah undur diri dulu ya. Ya silakan Bu Siti Aisyah, silakan yang mau undur diri, yang mau istirahat, silakan. Oke baik, gitu aja ya. Kita akhiri dulu ngaji kita malam ini. Insya Allah mudah-mudahan besok kita bisa ngaji lagi. Jangan lupa untuk di follow ya, biar bisa ada pemberitahuan ketika saya live. Terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi, share-share, yang nge-give, yang udah tap-tap. Barakallahu fiq, jazakumullah bil khair. Kenalnya preman sama yang suka ngasih renungan kalau malam. Kenalnya preman. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustadz siapa ya? Zulfikar, saya Zulfikar. Udah lupa mukanya juga, masih kecil waktu itu. Oke. Terima kasih ya. Saya tutup ya. Terima kasih ya.